Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 1 November 2020 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada awalnya hari raya ini hanya dirayakan di lingkungan Gereja Timur untuk menghormati para saksi iman yang telah mati bagi Kristus dalam usahanya mewartakan iman Kristen. Namun lambat laun perayaan ini pun populer di lingkungan Gereja Barat, khususnya di Roma untuk menghormati para kudus. Secara istimewa, hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat perdana disebut persekutuan para kudus. Mereka adalah orang-orang yang telah memelihara imannya dengan baik sampai akhir hidupnya di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar di surga. Di antara mereka yang berbahagia itu, teristimewa tampil para santo santa, beato-beata sebagai perintis jalan dan penuntun bagi kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Bersama mereka, kita menantikan kebahagiaan kekal bersama Kristus di surga. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata manusiawi seperti yang diungkapkan oleh Santo Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bersama dengan para kudus, kita berdoa dan berjuang untuk menikmati kebahagiaan kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang berharap dan percaya padanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 2-4 dilanjutkan dengan ayat 9-14. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita, sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar.
dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Mari Hidup Kudus. Gereja lewat Paus telah menyatakan secara publik banyak orang sebagai kudus. Artinya, secara publik gereja menyatakan bahwa orang-orang tersebut telah masuk surga bergabung dengan kumpulan besar di hadapan anak domba itu. Banyak orang kudus yang telah hidup dan meninggalkan teladan iman yang kokoh bagi kita. Apakah tanda yang membuat gereja yakin bahwa mereka ini telah sungguh-sungguh mengalami kemuliaan di surga? Selain teladan hidup suci yang telah mereka tunjukkan semasa hidupnya, gereja juga mendasarkan penetapan kudus tersebut pada mujizat yang terjadi oleh bantuan figur yang bersangkutan setelah kematiannya. Lewat doa kepada Paus Yohanes Paulus II misalnya, seorang biarawati di Prancis
mengalami kesembuhan dari penyakit Parkinson. Seorang wanita dari Costa Rica yang mengalami aneurisma, yaitu pembesaran atau penonjolan pembuluh darah otak yang telah divonis bahwa hidupnya tinggal sebulan lagi, juga sembuh secara ajaib berkat doanya lewat paus ini. Terus, bagaimana nasib kita? Kebahagiaan dan kekudusan di surga tentu bukanlah hal eksklusif yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang kudus yang kita peringati pada hari ini. Allah sendiri ingin agar semua orang selamat dan berbahagia bersama para kudus di surga. Artinya, kita semua, para pengikut Kristus, memiliki panggilan dan peluang yang sama untuk melihat Kristus dalam keadaan dan kemuliaannya yang sebenarnya dan berbahagia secara abadi di surga. Saudara terkasih, jalan menuju kebahagiaan abadi tidaklah mudah, tetapi kasih karunia Allah cukup bagi kita untuk bisa melewati jalan hidup sebagai pengikut Kristus. Sabda bahagia dari Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini dengan jelas menegaskan hal ini. Tentu tidak mudah untuk bersikap miskin dan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Tidak juga mudah menanggung duka cita, penganiayaan, celaan dan fitnahan karena iman kita. Sementara pada saat yang sama harus bersikap lemah lembut dan menjadi pembawa damai. Tetapi yakinlah pada sabda Yesus, bersukacita dan bergembiralah karena besarlah ganjaranmu di surga. Saudara-saudariku terkasih, dikatakan bahwa kumpulan besar para kudus yang dilihat Yohanes itu adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan besar dan telah mencuci jubah mereka serta membuatnya putih di dalam darah anak domba. Penebusan oleh darah Kristus nyata dialami oleh para kudus ini. Segala penderitaan ataupun kesusahan yang mereka alami karena iman mereka sekarang telah mendapat ganjarannya. Mari kita ikuti teladan hidup iman mereka. Hidup miskin dan rendah hati, lemah lembut dan damai, setia dan teguh dalam iman kepada Kristus. Niscaya bersama para kudus di surga, kita pun akan menyembah Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Semoga demikian. Amin.